Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai 14. Judul renungan malam hari ini yaitu Putri Sion diselamatkan. Bapak Ibu, Nabi Mika memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum Israel dan Yehuda karena dosa-dosa mereka, dan memberitakan bahwa sesudah penghukuman akan datang masa penyelamatan. Berita keselamatan ini ditujukan kepada bangsa Yehuda, karena apa yang disampaikan di sini adalah peristiwa yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem. Apakah yang terjadi di Yehuda? Pada tahun 586 sebelum Masehi, tentara Babel menaklukkan Yehuda. Mereka menghancurkan tembok-tembok kota dan bait Allah di Yerusalem. Mereka yang hidup, terutama para pemimpin Yehuda, dibuang ke Babel. Mika menubuatkannya sebelum peristiwa itu terjadi. Firman Tuhan itu benar. Inilah berita pengharapan yang disampaikan Nabi Mika. Pada hari itu, satu ungkapan menunjuk akan tiba masa penyelamatan yang Tuhan janjikan akan diwujudkan. Apakah yang terjadi pada hari-hari penyelamatan? Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya. Sisa yang masih hidup akan dikumpulkan. Tuhan akan menjadikan mereka pangkal keturunan. Pemerintahan akan dipulihkan di Yerusalem. Mereka akan dijadikan kuat agar mampu mengalahkan musuh-musuh. Tuhan ingin agar tembok Yerusalem segera dibangun kembali, menjadi benteng perlindungan dari serbuan musuh dan sebagainya. Bapak Ibu, siapapun yang berdosa harus dihukum. Di dalam dosa melekat hukuman. Jika hukuman itu sudah berakhir, Tuhan akan mengasihi, menyelamatkan dan memulihkan keadaan mereka. Sama seperti si anak yang hilang. Walaupun dia berdosa, bersalah kepada bapaknya, tetapi ketika dia balik kepada sang bapaknya, ia benar-benar menyadari dan menyesali semua dosanya, maka ia disambut dengan baik dan diterima dengan penuh sukacita. Jemaat Tuhan, pesannya sangat jelas bukan? Selama kita masih hidup dan mau bertobat, maka apapun yang kita alami dalam hidup ini, janganlah kita sampai putus asa. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi dan setia. Tuhan setia, karena itu selalu terbuka kesempatan untuk kita dipulihkan. Ketika kita mau dengan sungguh dan benar berbalik kepadanya, agar kita putri-putri Sionnya Tuhan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap hati kami, dan terus menuntun setiap hidup kami untuk lebih-lebih dalam pengenalan akan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.